Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat yang sangat saya cintai, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda ada benturan energi khodam di dalam tubuh kita. Seperti kita ketahui bersama ya sahabat-sahabat, bahwasanya energi khodam itu berbeda-beda. Ada yang energinya itu tinggi dan juga yang energinya itu rendah. Dan kalau energi tinggi ketemu energi rendah, ini akan menjadi benturan gitu ya. Tidak hanya tinggi ketemu tinggi yang menjadi benturan, tetapi energi yang tinggi dengan energi yang rendah ini juga menjadi benturan. Dan akibat benturan itu menyebabkan yang mempunyai energi yang rendah itu akan kalah dengan yang mempunyai energi yang tinggi atau energi yang kuat. Seperti halnya kadangkala kita bertempat di suatu tempat yang tempat itu mempunyai energi yang negatif. Tetapi energi kita, energi khodam kita ini mempunyai energi yang positif. Ini juga akan menjadi benturan karena energinya tempat tersebut itu energinya negatif, sedangkan kita ini mempunyai energi yang positif. Itu akan mengakibatkan benturan. Lalu apa saja tanda-tandanya jika ada benturan energi khodam dengan diri kita? Dan benturan energi di sini itu dimulai dari hal yang rendah sampai dengan hal yang tinggi. Itu kalau terjadi benturan. Misalnya saja kalau kita mengalami benturan, tetapi benturan tersebut tingkatnya rendah dan itu tingkatnya masih bisa kita kuasai, itu biasanya kita akan merasakan tidak enak, ataupun juga kita merasakan tidak nyaman, ataupun gerah dan sebagainya. Ini kalau yang benturannya masih biasa saja, benturannya masih rendah. Contohnya, jikalau kita bertemu dengan seseorang dan kita merasakan bahwa kita merasa tidak nyaman, kita merasa tidak enak dengan orang tersebut, kita merasa jenuh. Inilah yang dinamakan dengan benturan. Mungkin energinya orang tersebut negatif atau energinya orang tersebut sangat tinggi. Ini membuat energi kita atau energi khodam kita ini benturan, dan ini akan mengakibatkan kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman, dan ini masih taraf yang rendah, masih benturan yang biasa-biasa saja. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya, kalau energi kita mengalami benturan tetapi tingkatannya ini sudah sedang, biasanya kalau kita ketemu seseorang atau kita berada di tempat yang sesuatu tempat yang wingit gitu ya, atau yang angker, itu biasanya kita akan merasa mual, kita akan merasa pusing, bahkan kita akan merasa muntah-muntah, akan muntah-muntah. Ini kalau benturannya gitu ya, kalau benturannya masih dalam taraf yang sedang. Jadi benturan antara energi khodam kita dengan energi khodam yang di luar tubuh kita ini ada berbagai taraf gitu ya, ada berbagai tingkatan, dari tingkat yang rendah sampai tingkat yang sedang, dan nanti ada yang tingkat yang tinggi. Kemudian selain kita mengalami pusing, kita mengalami mual, biasanya kita juga akan mengalami badan kita lemas. Badan ini akan menjadi sangat lemas. Ini jika benturan dengan energi khodam yang ada di luar, tetapi energi kita rendah. Ya,
Kalau energi yang di tempat situ atau energi seseorang gitu ya, itu tinggi sedangkan energi kita rendah, itu akan lemas tubuh kita. Badan menjadi tidak berdaya. Ini yang masih taraf sedang. Kemudian yang selanjutnya, jika kita mengalami benturan tetapi benturan tingkat tinggi. Biasanya kalau energi khodam kita mengalami benturan, kita ketemu seseorang atau kita di tempat yang angker gitu ya, itu biasanya kita akan pingsan. Ini yang tingkat tinggi ya. Kita akan pingsan, langsung pingsan. Dan pingsannya di sini tidak karena medis, tetapi pingsannya di sini karena benturan antara energi khodam kita dengan energi khodam yang ada di tempat tersebut atau pada seseorang. Dan biasanya kalau kita sudah bangun dari pingsan, ini kita tidak akan ingat apa yang tadi terjadi dan seperti tidak terjadi apa-apa kalau kita sudah pingsan gitu. Contohnya saja ketika kita berkunjung ke tempat yang angker gitu ya, ke tempat yang wingit dan energi di situ sangat kuat, sedangkan energi kita rendah, itu benturannya akan langsung dan benturan itu akan mengakibatkan kita ini pingsan. Kemudian setelah kita bangun dari pingsan, itu biasanya di bagian-bagian tubuh kita tertentu itu akan merasa sakit. Misal nanti ada di dada atau ada di tangan, itu akan merasa sakit gitu ya di bagian-bagian tertentu. Dan biasanya tubuh kita itu akan menjadi lebam, akan menjadi gosong-gosong seperti ditonjok orang. Itu kalau kita mengalami benturan yang tingkat tinggi. Dan kemudian juga selain kita mengalami lebam-lebam gitu ya, itu biasanya kita juga muntah darah dan atau keluar darah dari hidung. Ini biasanya kalau yang benturan tingkat tinggi. Dicatat ya, ini yang benturan tingkat tinggi. Lalu bagaimana cara mengatasi ini semua? Biasanya benturan antara energi khodam kita dengan energi khodam suatu tempat atau khodam orang lain itu tidak langsung ke benturan yang tingkat tinggi, tetapi dari tingkat yang rendah, sedang, baru ke tingkat tinggi. Jadi biasanya kalau kita mengalami benturan itu akan didahului dengan merasa pusing, merasa tidak enak gitu ya, akan merasa mual-mual. Ini sudah mengalami benturan yang tingkat sedang atau tingkat rendah. Nah, kalau kita sudah merasakan benturan energi dalam tingkat yang rendah atau tingkat yang sedang, kita harus menetralisirnya terlebih dahulu supaya tidak akan terjadi benturan yang tingkat tinggi sampai fatal akibatnya, yaitu pingsan gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara menetralisir energi yang negatif atau energi yang terlalu kuat di dalam situ? Energi yang tinggi di situ. Kita bagaimana cara menetralisirnya? Cara menetralisir yang pertama adalah kita menenangkan diri kita terlebih dahulu. Kita tenangkan diri kita atau kita bisa langsung bermeditasi di tempat tersebut. Karena kalau kita bermeditasi, itu nantinya energi kita akan naik. Dan ketika energi kita sudah naik, maka energi kita sudah setara dengan energi yang ada di tempat tersebut atau energi orang lain tersebut. Sehingga tidak akan menjadi benturan energi antara energi kita dengan energi yang ada di luar. Selain bermeditasi, kita juga bisa menetralisirnya dengan cara pernapasan. Kita menarik nafas pelan-pelan, kita buang pelan-pelan terus-menerus. Ya, ditarik secara pelan-pelan, dibuang secara pelan-pelan. Ini nanti juga akan bisa menetralisir energi kita dengan energi yang ada di luar tersebut. Sehingga tidak akan terjadi benturan yang mengakibatkan fatal atau benturan tingkat tinggi. Atau juga kita bisa menetralisirnya dengan cara berzikir atau berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di sini berdoa kita juga sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing gitu ya. Kalau yang muslim juga dengan caranya yang muslim, yang non muslim juga dengan caranya yang non muslim. Misalnya yang muslim kita
Di situ bisa membaca sholawat gitu ya, memperbanyak sholawat atau berzikir yang lainnya. Ini juga bisa akan menetralisir. Karena kalau kita berzikir, kalau kita membaca doa, kita membaca amalan, kita membaca sholawat, itu maka energi kita juga akan meningkat. Nah, setelah energi kita meningkat, ini kita bisa menyamai dengan energi yang ada di tempat tersebut atau energi yang ada di orang tersebut. Kalau energi kita sudah sama, maka tidak akan terjadi benturan. Jadi kalau kita ada berada di suatu tempat atau kita ketemu dengan orang lain gitu ya, dan kita merasakan ada energi, benturan energi yang masih tarafnya rendah atau sedang, kita langsung netralisir supaya kita tidak kalah dengan energi orang tersebut dan kita tidak menjadi korban energi khodam kita dengan energi orang tersebut. Nah, itulah sahabat-sahabat tanda-tandanya jika ada benturan di dalam tubuh kita, ada benturan khodam di dalam tubuh kita. Tetap selalu serahkan semuanya kepada Tuhan, serahkan semua kehidupan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berzikir gitu ya. Dan terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kata-kata yang benar dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.